Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Ina? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat tanggal 8 Maret 2023 kita melaksanakan kembali pendampingan individu kelima. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dalam wacana kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Ya, selalunya ya Bu ya, berpihak pada murid. Ini kegiatan yang kita lakukan dari awal sampai insya Allah di akhir nanti. Tentunya kegiatan yang sebelumnya mungkin bisa diceritakan apa sih yang sudah dicapai selama beberapa bulan berjalan ini. Tentunya banyak hal ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Untuk sampai di titik ini sangat banyak sekali pengalaman, sangat banyak sekali ilmu yang saya dapat dari guru penggerak ini. Dan ilmu yang saya dapatkan itulah yang saya sampaikan dan saya salurkan kepada rekan sejawat saya, utamanya tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi sebelum mulai masuk di kelas, Bu Asripan saya tunjukkan begini loh Bu, contohnya IPP sekarang diferensiasi begini. Siswa itu kita harus petakan dulu menurut minat dan bakatnya. Tidak seperti zaman dulu kita mengajar hanya di dalam satu kelas, pokoknya yang senang bermain kinestetik kita sama ratakan. Kalau untuk kurikulum merdeka ini kita sudah berdiferensiasi karena kita memetakan kebutuhan murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Tapi bukan berarti kita memisah-misahkan, bukan. Tetap semua tujuan pembelajaran akan dicapai, tapi melalui proses minat masing-masing siswa. Baik, alhamdulillah berarti pengalaman yang Ibu lalui sudah hampir mencapai titik temu yang mana kegiatan ini selalu berfokus atau difokuskan untuk kebahagiaan peserta didik atau murid. Alhamdulillah. Tentunya terima kasih banyak Ibu sudah melakukan itu dengan baik, dengan tulus ikhlas. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan dan bisa mempengaruhi yang baik tentunya kepada rekan sejawat. Tentunya sudah diselesaikan kemarin tugas untuk observasi pembelajarannya. Iya, sudah ya. Alhamdulillah. Kemudian tentunya ada beberapa hal lagi yang perlu kami ketahui. Ada hal-hal mungkin yang masih jadi kendala barangkali ya. Mungkin bisa dari kendala-kendala itu nanti kan kita akan mendapatkan beberapa solusi. Baik, bisa disampaikan, terutama itu kita tentang etika pembelajaran seperti itu. Silakan. Baik, kalau untuk kendala mungkin paling kendalanya karena misalnya Bu Asripan belum melalui pendidikan itu, jadi dia masih bingung. Jadi saya menjelaskannya harus secara pelan-pelan. Dan kemudian juga kendala kedua biasa justru di sini SD 6 Andolo bagusnya semua guru antusias. Bahkan saya tidak memilih, maksudnya mereka semua ingin bilang, ayo saya yang diobservasi. Tidak, tapi karena saya pikir saya memilih Bu Asripan bukan karena ada hanya karena kebetulan dia yang akan menjalani pendidikan ini. Jadi mungkin bagusnya kalau karena pasti dia akan melewati fase ini nanti. Jadi saya bilang kayaknya bagus kalau kita yang ikut ini, supaya nanti kalau kita jalani proses ini kita tidak canggung lagi begitu. Tentunya apa yang Ibu lakukan ini karena memang rekan sejawat harus masuk ke dalam area kita sehingga mereka terpengaruh positif untuk melakukan hal-hal yang terbaik, dan terjadilah hari ini, dan mudah-mudahan sampai nanti pengaruhnya itu selalu pengaruh yang baik-baik saja. Kemudian rancangan apa yang sudah berdampak baik pada siswa atau murid di SD 6 Andolo itu?
Alhamdulillah setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, akhirnya siswa-siswa saya tidak kesulitan lagi. Iya. Tadinya kan saya samaratakan semuanya, jadi yang siswa yang audio itu agak-agak bingung pada saat saya menyuruh untuk membuat sesuatu hasil karya, karena mereka tidak terlalu senang yang di lapangan. Jadi setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, kemudian saya menerapkan juga di kelas 6, di kelasnya Bu Asripan. Jadi tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu bisa tercapai. Baik. Tentunya dengan tercapainya apa yang sudah Ibu rencanakan, tentunya ini mungkin ada kaitannya dengan komunitas praktisi, ya Bu ya. Benar. Apakah perkembangan atau komunitas praktisi itu di sekolah SDN 6 Andolo ini sudah berjalan dengan baik? Iya, alhamdulillah komunitas kami berjalan dengan baik karena kebetulan juga kepala sekolah kami juga pengajar praktik. Jadi semua materi-materi yang ada di guru penggerak itu selalu Pak KS yang duluan merapatkan dan memaparkan kepada kami komunitas di sini dulu, baru kita keluar di komunitas di SD lain. Ya. Kalau begitu itu salah satu langkah yang indah, langkah yang baik untuk kedepannya lebih menentukan ini sekolah mau dibagaimanakan, karena dukungan dari semua pihak, dari semua lini sudah tercapai. Terima kasih Bu, dan saatnya mungkin Ibu untuk berdialog dengan rekan sejawatnya Ibu, karena sudah mengobservasi kemarin dan saatnya pasca observasi. Silakan waktunya untuk Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Pada siang hari ini saya akan wawancara Ibu sedikit mengenai hasil kemarin kita di kelas. Hasilnya kita waktu sebelum masuk di kelas kita telah melakukan pra-observasi. Kemudian kemarin Ibu sudah mengajar, saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Mungkin di tahap ketiga ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Mungkin ada yang saya mau tanyakan. Bagaimana pendapat Ibu setelah Ibu menyajikan pembelajaran pada hari kemarin? Ya baik. Setelah saya menyajikan pembelajaran kemarin yang berdiferensiasi, alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan antusias peserta didik sangat bagus karena mereka dipetakan menjadi 3 kelompok, di mana 3 kelompok itu ada kelompok kinestetik, audiovisual, dan auditori. Baik. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah untuk proses pembelajaran yang kemarin barusan saya lakukan itu sudah sesuai dengan RPP saya. Bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang Ibu rasa memuaskan dalam proses pembelajaran Ibu kemarin? Ya baik, hal-hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran saya kemarin itu saya sangat puas ketika siswa itu dapat mengerjakan tugas kelompok masing-masing dan dapat mempresentasikan di depan kelas. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran Ibu? Ya, ketercapaian tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran saya kemarin itu alhamdulillah sudah tercapai. Saya katakan demikian karena siswa itu sudah bisa menunjukkan atau menggambarkan bagian-bagian tabung, dan juga mereka sudah bisa membuat media pembelajaran dari bahan bekas seperti tabung. Kira-kira menurut Ibu yang menjadi kesulitan siswa apa, Bu? Kesulitan saya dalam proses belajar di kelas kemarin itu masih ada sebagian siswa yang mungkin belum paham apa yang saya ajarkan materi kemarin tentang bagian-bagian tabung.
alternatif lain yang Ibu lakukan untuk kesulitan Ibu seperti apa? Alternatif lain yang harus saya lakukan dalam kesulitan proses pembelajaran mungkin dengan cara merangkul siswa untuk membuat kesepakatan bersama. Iya, dengan demikian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya, Bu? Ya, yang saya akan lakukan untuk pertemuan berikutnya, saya akan lebih mempersiapkan diri saya, yang utamanya dalam membuat cara membuat RPP yang berdiferensiasi agar nantinya setelah nanti saya mengajar di lain hari, saya bisa lebih mengetahui yang bagaimana itu cara membuat RPP berdiferensiasi seperti yang Ibu sudah sampaikan kepada saya kemarin sebelum masuk observasi. Ibu sudah memberikan saya treatment tek-tek dalam proses pembuatan RPP dan bagaimana cara penyampaian materi di kelas. Baik. Mungkin sekian saja untuk wawancara kita hari ini, Bu. Saya rasa semuanya sudah cukup baik. Terima kasih, Bu, atas partisipasinya dalam kegiatan saya ini. Mudah-mudahan pendidikan Ibu juga di angkatan 10 nanti akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.